OTW 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 guys. Terus Bab 2477 sampai bab 2480 tujuan selanjutnya. Pria itu sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kami sama sekali tidak mengetahui semua ini. Kami bahkan tidak tahu di mana tujuan penerbangan kami sebelum berangkat. Kami tidak tahu-tahu sampai kami naik pesawat dan pesawat lepas landas. Setelah itu, pilot memberitahu kami persyaratan khusus misi kami." Sambil berkata, dia menambahkan, "Adapun pengaturan apa yang akan dilakukan setelah tiba di Swedia, aku bahkan tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu apa yang bisa kita lakukan setelah tiba di Swedia. Kita tidak bisa naik pesawat itu. Lagi pula, kedua orang ini adalah tuan Inggris, dan tuan Inggris itu tidak dapat diprediksi. Jadi memang demikian. Tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui lokasinya. Kemungkinan besar pesawat itu membawa mereka berdua pergi, dan kita sendiri akan menemukan cara untuk kembali ke Siprus." Ye Chen sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan bertanya, "Bukankah pesawat yang mengirim Anda ke sini biasanya di bawah kendali Anda? Intelijen saya menunjukkan bahwa pesawat ini hampir selalu ditempatkan di Siprus." Orang itu dia mengangguk dan berkata dengan jujur, "Pesawat itu memang ditempatkan di Siprus. Tetapi pesawat itu tidak berada di bawah kendali Anda, manajemen pengawal kavaleri kita. Semua pesawat berada di bawah yurisdiksi tukang pos." "Tukang pos?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah ini jenis pekerjaan lain seperti pemandu?" "Ya." Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, "Semua perpindahan personel untuk kami dan prajurit tewas yang kami kelola diputuskan oleh atasan. Setelah keputusan diambil, atasan akan menyerahkan rincian tugasnya. Berikan kepada tukang pos, dan tukang pos akan meneruskan pemberitahuan tersebut ke misalnya. Jika tentara yang mati pergi keluar untuk menjalankan misi, setelah tukang pos memberikan tugas, kami akan memilih tentara mati dalam jumlah yang cukup yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan misi, dan kemudian menggunakan obat-obatan untuk membuat mereka koma, lalu mengemasnya, serahkan pada tukang pos. Setelah misi selesai, tukang pos akan mengirim yang selamat kembali kepada kami." Ye Chen mungkin memahami tambang tembaga kami, tujuan selanjutnya. Pria itu berkata karena terkejut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kami tidak mengetahui hal ini sama sekali, dan kami bahkan tidak tahu kemana tujuan penerbangan kami sebelum kami berangkat, baru setelah kami tiba di pesawat-pesawat dan lepas landas sehingga pilot memberitahu kami rincian misi kami, minta untuk memberitahu kami." Kemudian, dia menambahkan, "Mengenai pengaturan apa yang akan terjadi setelah tiba di Swedia, kami bahkan tidak tahu. Saya tidak bahkan tahu apakah kita bisa naik pesawat itu setelah tiba di Swedia. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah tuan Inggris tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui lokasinya. Kemungkinan besar pesawat tersebut membawa mereka berdua pergi, dan kita akan menemukan cara untuk kembali ke Siprus sendiri." Ye Chen sedikit mengernyit ketika mendengar ini dan berkata ditanya, "Bukankah pesawat yang mengirimmu ke sini biasanya di bawah kendalimu? Intelijen saya menunjukkan bahwa pesawat ini paling banyak ditempatkan di Siprus pada saat itu." Pria itu mengangguk dan berkata dengan jujur, "Pesawat itu memang dia telah ditempatkan di Siprus. Tetapi pesawat itu tidak berada di bawah pengelolaan pengawal kavaleri kami. Semua pesawat berada di bawah yurisdiksi tukang pos." "Tukang pos?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah ini jenis pekerjaan lain seperti pemandu?" "Iya." Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, "Semua pemindahan personel untuk kami dan tentara mati yang kami kelola diputuskan oleh atasan. Setelah atasan mengambil keputusan, mereka akan menyerahkan rincian tugas kepada tukang pos. Dan tukang pos kemudian akan meneruskan pemberitahuan tersebut kepada kita. Seperti ketika tentara yang tewas keluar untuk menjalankan misi. Setelah tukang pos memberikan tugas, kami akan memilih tentara tewas dalam jumlah yang cukup yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan misi.
kemudian menggunakan obat-obatan untuk membuat mereka tidak sadarkan diri, lalu mengemasnya dan menyerahkannya kepada tukang pos. Setelah misi selesai, tukang pos akan kembali kirimkan yang selamat kembali kepada kami. Chen mungkin memahami mode operasi pihak lain, dan dia berkata dengan ekspresi serius, "Kamu bilang begitu, kamu penjaga ksatria, sebagian besar tugasmu setara dengan penjaga penjara." Kanan, pria itu setuju dan berkata, "Sebagian besar pekerjaan kami mirip dengan penjaga penjara, dan kami juga penjaga penjara di penjara reformasi ketenagakerjaan. Kami biasanya harus mengawasi operasi penambangan bawah tanah orang mati." Ye Chen bertanya dengan heran, "Tambang tembaga masih berproduksi?" Kanan, pria itu menjelaskan, tambang tembaga tersebut dibeli dari pemerintah Siprus melalui prosedur hukum dan dana yang sah. Karena ini adalah tambang tembaga yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, organisasi tidak dapat membiarkannya menghentikan operasinya. Karena itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Setelah membeli tambang tembaga, organisasi tersebut mengumumkan bahwa mereka telah menginvestasikan $500 juta untuk meningkatkan dan memperluas tambang tembaga. Sebuah area dibangun untuk kami dan tentara yang tewas untuk tinggal dan berlatih. Pada saat yang sama, tambang tembaga juga mempertahankan beberapa permukaan kerja. Para prajurit yang tewas dan keluarga mereka bergiliran bekerja pada hari kerja untuk memastikan produksi normal tambang tembaga. Dari sudut pandang dunia luar, tambang tembaga kami memiliki lebih dari 200 karyawan. Namun nyatanya lebih dari 200 orang di antara kami tidak bekerja. Yang benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaan penambangan adalah para tentara yang tewas dan keluarganya yang tinggal di bawah. Mereka hanya perlu memastikan bahwa lebih dari 100 orang bertanggung jawab atas penambangan setiap hari. Dan kapasitas produksi kami dapat mencapai standar normal, dan dunia luar tidak akan curiga. Chen mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi Anda masih memenjarakan lebih dari 1.000 tentara tewas dan keluarga mereka. Skala ini setidaknya beberapa ribu orang. Biaya makanan dan minuman begitu banyak orang harus diimpor. Jika Anda mengimpor dalam jumlah besar jumlahnya untuk waktu yang lama, itu akan melebihi jumlah Anda. Bukankah dunia luar akan curiga terhadap persediaan makanan yang dibutuhkan oleh lebih dari 200 orang?" "Tidak akan," pria tersebut lebih lanjut menjelaskan, "tambang tembaga tempat kami berada di pantai dan memiliki dermaga sendiri. Semua material dikirim dan diangkut melalui laut. Biji tembaga yang digali juga biasanya dijual melalui laut dan tembaga. Kami bijinya dikemas dan dijual ke pabrik peleburan tembaga kami di Turki. Pabrik peleburan tembaga itu juga merupakan perusahaan yang terorganisir. Jadi setiap kali mereka mengirim kapal untuk mengangkut biji tembaga, mereka akan mengangkutnya dalam jumlah besar, makanan dan perbekalan masuk ke dalam negara. Terlebih lagi, negara kecil seperti Siprus dengan perekonomian yang buruk memiliki manajemen internal yang relatif kacau dan korup. Jadi kami menyuap bea cukai Siprus dan tidak akan melakukan pemeriksaan apapun terhadap kapal yang masuk dan keluar. Jadi ini akan memastikan bahwa kami memiliki cukup persediaan yang dapat diangkut tanpa diketahui." Chen tidak menyangka bahwa organisasi ini bahkan dapat membentuk lingkaran tertutup untuk penjualan biji tembaga. Setelah takjub, dia bertanya lagi, "Tahukah Anda nama pabrik peleburan tembaga di Turki?" "Tahu," pria itu berkata tanpa berpikir panjang. "Nama pabrik peleburan tembaga itu adalah Isdemir." "Bagus," Ye Chen mengangguk sedikit dan berpikir dalam hati. "Setelah menguasai tambang tembaga di Siprus dan pabrik peleburan tembaga di Turki, saya memiliki beberapa petunjuk lagi tentang organisasi misterius ini." Segera, dia bertanya, "Selain itu, informasi apa lagi yang Anda ketahui tentang organisasi ini?" Pria itu berpikir sejenak lalu berkata, "Sejujurnya, saluran informasi kami juga sangat terbatas. Di permukaan, kami tampak jauh lebih bebas daripada tentara yang tewas. Namun nyatanya kami lebih seperti tahanan di darat. Organisasi ada peraturan ketat yang tidak memperbolehkan kami keluar tanpa izin.
pengawas biasanya ditempatkan di dalam tambang tembaga. Jadi kami menghabiskan sebagian besar waktu kami di tambang tembaga, dan kadang-kadang kami keluar untuk melakukan tugas. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu melihat ke belakang ketujuh orang itu, lelaki tua dan lelaki muda yang sangat gugup. Melihat gadis itu baru berusia 17 atau 18 tahun, dia memfokuskan matanya pada lelaki tua itu dan berkata, "Pak, bolehkah saya bertanya, apa hubungan Anda dengan organisasi ini? Mengapa mereka berusaha keras untuk menangkapmu?" "Ah, aku," tiba-tiba ditanya oleh Ye Chen. Lelaki tua itu terlihat sangat gugup sejenak. Dia ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Dia hanya bisa tanpa sadar menatap gadis cantik di sampingnya. Melihat ini, gadis muda itu dengan cepat berkata, "Kakek, kamu telah sampai pada titik ini sekarang, tolong katakan yang sebenarnya kepada pria ini." Orang tua itu tidak menyangka gadis itu akan mengatakan ini, dan sesaat dia semakin terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan di samping wanita muda itu. Dia bisa mengerti mengapa wanita muda itu memanggilnya kakek di depan umum. Dia bisa mendengar arti di balik kata-kata wanita muda itu, bahwa dia ingin berpura-pura memiliki hubungan leluhur cucu dengan dia. Namun, wanita muda itu tiba-tiba ingin mengatakan yang sebenarnya, yang membuatnya bingung. "Karena saya tidak tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya." Gadis muda itu memanfaatkan lelaki tua itu sebelum dia menunjukkan rasa takut, dan dengan cepat memimpin dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, kakek saya masih sedikit ragu-ragu, mengapa Anda tidak izinkan saya menjelaskannya kepada Anda?" Ye Chen tidak melihat perbedaan antara gadis muda itu dan Ye Chen. Ada sesuatu yang aneh di antara lelaki tua itu. Melihat gadis itu bersedia memberitahu alasannya, dia mengangguk dan berkata, "Gadis kecil, tolong beritahu saya." Gadis itu mau tidak mau mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa orang-orang ini ingin ditangkap adalah kakekku dan aku menginginkan harta yang ditinggalkan oleh ayahku karena orang di belakang mereka, harta karun." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan bertanya dengan heran, "Harta apa yang berharga untuk mereka? Tuan Inggris harus menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya." Meskipun Ye Chen tidak tahu namanya dari British Master, dia juga tidak tahu seberapa kuat British Master itu, dia masih bisa melihatnya sekilas melalui sedikit pengetahuan yang dia miliki tentang organisasi ini. Menurutnya, kekuatan komprehensif organisasi misterius ini pasti lebih tinggi dari miliknya, dan bahkan Anjia pun akan dimanipulasi oleh mereka. Oleh karena itu, Ye Chen berspekulasi bahwa kekuatan organisasi misterius ini tidak akan kalah dengan keluarga Rothschild, yang saat ini menduduki peringkat nomor 1 di dunia. Bahkan mungkin saja mereka jauh lebih berkuasa daripada keluarga Rothschild. Justru karena dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat, Ye Chen tidak dapat memahami bagaimana orang superior seperti itu dapat merebut sesuatu dari dua orang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Gadis itu melihat Ye Chen ragu-ragu, dia mengambil waktu sejenak dan mengeluarkan sachet seukuran telapak tangan dari pakaiannya. Kemudian, dengan tangan putih rampingnya, dia mengeluarkan cincin perunggu yang tidak mencolok dari bungkusnya. Saat cincin itu dikeluarkan dari bungkusnya, Ye Chen merasakan perasaan yang sangat langka, namun sangat akrab. Ini membuatnya segera menyadari bahwa cincin kecil ini sebenarnya adalah senjata ajaib seperti Thunder Order dan Soul Piercing Blade miliknya. Ini juga pertama kalinya Ye Chen melihat senjata ajaib sungguhan di tangan orang lain. Dia mengira gadis ini juga memiliki energi spiritual seperti dia. Jadi dia secara tidak sadar menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki gadis itu secara diam-diam. Namun, setelah beberapa penyelidikan, dia tidak dapat menemukan jejak aura apapun yang berhubungan dengan gadis ini. Dengan kata lain, gadis ini sama sekali tidak memiliki aura, dan tidak mungkin dia menjadi orang yang sama dengan Ye Chen.
Jadi, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya padanya, "Gadis kecil, dari mana cincin ini berasal?" Gadis itu berkata pelan, "Cincin ini diserahkan kepadaku oleh ayahku." Ye Chen bertanya lagi, "Kalau begitu, kamu melakukannya ayahmu memberitahumu apa yang istimewa dari cincin ini?" "Tidak," gadis itu berkata dengan serius. "Ayahku baru saja mengatakan bahwa cincin ini luar biasa dan memintaku untuk menyimpannya dengan baik dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan yang salah, tangan." Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Lalu tiba-tiba menatap Ye Chen dan berkata dengan tegas, "Tuan, jika Anda mengizinkan saya dan kakek hidup hari ini, saya bersedia memberi Anda cincin ini. Bagaimanapun, ini benda itu tidak melakukan apapun di tanganku, dan selalu menimbulkan masalah. Setelah memberikannya kepadamu, kakekku dan aku akan menemukan tempat yang aman untuk tinggal dalam pengasingan, dan kami tidak perlu diganggu oleh masalah seperti ini lagi." Orang tua di samping. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Dia menatap gadis itu dengan mata lebar dan mengatakan padanya dengan matanya untuk tidak terlalu impulsif. Tetapi gadis itu tersenyum pahit saat ini dan berkata kepadanya, "Kakek, kami tidak dapat melindungi benda ini. Jika kamu meninggalkannya di sini, kamu tidak hanya tidak dapat melindunginya, tetapi mungkin juga akan direnggut oleh hal-hal buruk. Teman-teman," kemudian, dia berkata dengan tegas, "daripada dalam hal ini, lebih baik memberikannya kepada pria ini. Saya pikir pria ini memiliki wajah yang baik dan pasti tidak akan membiarkannya jatuh ke jalan yang salah. Apalagi pria ini memiliki kesaktian yang hebat dan pasti bisa melindungi cincin ini." Ye Chen bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. "Gadis kecil, karena ayahmu menyuruhmu untuk tidak membiarkannya jatuh ke tangan yang salah, apakah kamu tidak takut kalau aku seorang orang jahat?" "Tidak takut," gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. "Saya yakin Anda pasti tidak melakukan ini. Cincin itu datang, dan Anda muncul pada saat kritis. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa Anda semua mencoba untuk menyelamatkan aku dan kakek, aku percaya bahwa alasan ini setidaknya merupakan sebagian dari alasannya. Jadi aku yakin kamu jelas bukan orang jahat." Ye Chen si tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian melihat cincin di tangannya. Sejujurnya, Ye Chen sangat mendambakan cincin ini. Lagi pula, ini pertama kalinya dia melihat senjata ajaib di tangan orang lain. Jadi dia ingin tahu apa efek khusus yang dimiliki senjata ajaib itu. Jadi, dia berkata kepada gadis itu, "Oke, saya berjanji kepada Anda." Setelah itu, dia mengubah topik dan berkata, "Tapi sebelum saya berjanji, ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan kepada Anda." Gadis itu buru-buru berkata, "Tuan, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Artinya, setelah malam ini, Anda mungkin melupakan semua yang baru saja terjadi. Jika kemudian Anda menemukan bahwa cincin yang ditinggalkan ayah Anda untuk Anda dan meminta Anda untuk menyimpannya dengan aman telah hilang, mungkin Anda akan hidup dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di masa depan. Apakah kamu pikir kamu baik-baik saja dengan ini?" Gadis itu terkejut sesaat, lalu mengangguk dan berkata, "Aku tidak masalah, jika cincin ini masih ada di tubuhku. Maka kakekku dan aku akan melakukannya. Mungkin aku tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lain kali." "Oke." Melihat dia setuju, Ye Chen berkata dengan gembira, "Kalau begitu kita sudah sepakat." Gadis itu mengangguk, lalu melemparkan cincin itu dengan tangan gioknya. Kemudian dia berbalik dan menggambar lengkungan indah dari udara, mendarat di depan mata Ye Chen. Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih cincin itu di telapak tangannya, lalu membiarkan sedikit energi spiritual masuk, ingin melihat misteri apa yang ada di cincin itu. Namun, setelah energi spiritual memasuki tubuh cincin, ia menghilang seketika seperti batu yang tenggelam ke laut. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, formasi macam apa yang ada di sana? Mengapa tidak ada respons dari cincin ketika energi spiritual masuk?
memikirkan hal ini. Ye Chen diam-diam menambahkan sedikit lebih banyak dari sebelumnya energi spiritual mengalir ke dalamnya. Namun kali ini, cincin kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang jelas dan manis seperti suara pedang. Namun, terlepas dari reputasinya, cincin itu sendiri tidak berubah sama sekali. Ye Chen mengerutkan kening, merasa pasti ada misteri di balik benda ini. Tapi dia mungkin tidak punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat sekarang. Jadi dia memasukkan cincin itu ke dalam sakunya. Dan saat gadis itu mendengar suara mendengung, matanya yang masih sedikit tertekan langsung digantikan oleh kegembiraan yang sulit untuk ditahan. Ye Chen tidak menyadari perubahan di mata gadis itu. Setelah dia menerima cincin itu, dia melihat ketujuh penjaga ksatria lagi dan bertanya, "Apakah pahlawanmu ingin kamu merebut cincin ini?" Pertanyaan berkata dengan hormat, "Sejujurnya, kami juga tidak mengetahui hal ini. Perintah yang kami terima hanya untuk mengirim mereka berdua ke Swedia, dan tidak ada rincian lain yang diungkapkan kepada kami." Ye Chen mengangguk dan melihat pada gadis itu lagi. Ketika mata mereka bertemu, Ye Chen mentransfer jejak energi spiritual ke dalam pikirannya dan memberinya petunjuk psikologis untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur, dan kemudian bertanya padanya, "Gadis kecil, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang organisasi mereka?" Ye Chen tidak sepenuhnya mempercayai gadis ini, jadi untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan petunjuk apapun, dia berencana menggunakan sugesti psikologis untuk terlebih dahulu mempelajari semua yang diketahui gadis itu keluar. Meskipun agak tidak etis untuk menggunakan saran psikologis secara langsung, masalahnya sangat penting sehingga Ye Chen tidak terlalu peduli saat ini. Terlebih lagi, Ye Chen baru saja memvaksinasi gadis itu, dan berencana untuk menghapus ingatan malam ini dari benak gadis itu setelah semua ini selesai. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mengingat proses disugesti secara psikologis olehnya. Setelah disarankan secara psikologis oleh Ye Chen, gadis itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan serius, "Saya tidak tahu banyak tentang organisasi ini. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh ayah saya, baik kakek saya maupun saya tidak tahu betul. Aku hanya tahu bahwa mereka selalu ingin mencari keberadaan kakekku dan aku dan merebut cincin ini dari kami." Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa saat mendengar ini. Penjaga ksatria ini tidak mengetahui petunjuk mendalam yang berharga, dan gadis ini juga tidak mengetahuinya. Tampaknya jika kita ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang organisasi ini, kita harus perlahan-lahan mengupas kepompongnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang gadis itu dan bertanya, "Apa pekerjaan ayahmu?" Gadis itu menjawab, "Ayahku dulunya adalah seorang pejuang. Tetapi kemudian dia mendapatkan cincin ini entah dari mana. Jadi dia mulai menjadi. Organisasi itu memburunya. Tetapi pada akhirnya dia tidak selamat dan mati di tangan organisasi itu." Ye Chen mengangguk, lalu melihat ketujuh penjaga ksatria dan berkata, "Jika aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, di saat yang sama, itu juga memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Apakah kamu bersedia setia kepadaku?" Pemimpin ketujuh orang itu tersenyum pahit, "Tuan, Anda adalah orang dengan kesaktian yang besar. Jika kami benar-benar dapat bertahan hidup, secara alami kami akan bersedia setia kepada Anda, dan bersedia menumpahkan darah untuk Anda. Tetapi kami bertujuh semua beracun. Jika kami tidak kembali dan mengambil penawarnya, kami akan melakukannya semua mati karena racun dalam waktu seminggu. Bahkan jika kami ingin setia padamu, tidak mungkin, tidak mungkin." Ye Chen berkata dengan ringan, "Selama kamu bersedia setia padaku, aku akan melakukannya secara alami, mempunyai cara untuk menghilangkan racun dalam tubuh Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi terancam dan diganggu oleh racun mulai sekarang," kata pemimpin itu. Pria itu berkata tanpa berpikir, "Tuan, jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan racun itu dalam tubuh kami bersedia setia kepada Anda selama sisa hidup kami. Jika ada ketidaktaatan,
Kami akan mati tanpa tempat pemakaman. 6 orang lainnya juga sangat bersemangat saat ini, mengutarakan pendapatnya. Satu sesudah yang lain, Ye Chen bisa merasakan kegembiraan dan ketulusan dari orang-orang ini. Tampaknya meskipun mereka telah melepaskan status mereka sebagai prajurit mati, kebencian mereka terhadap organisasi tidak kalah dengan para prajurit tewas yang masih berjuang di bawah. Jadi, dia berkata dengan tenang, dalam beberapa jam ke depan, organisasi Anda mungkin tidak akan mengirim orang ke Eropa Utara lagi. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk pergi ke kota Osu, ibu kota Eropa Utara, secepat mungkin dan mencapai puncak tertinggi, puncak kota Osu. Di puncak gunung, saya akan meminta orang menjemputmu di sana. Ye Chen tidak akrab dengan kota Osu, dan tidak ingin orang-orang ini berkumpul di kota. Jadi dia mendapat ide dari puncak tertinggi di kota Osu. Seharusnya tidak sulit bagi Wan Po Jun untuk menemukan puncak tertinggi kota Osu. Jika saatnya tiba, dia bisa langsung meminta Wan Po Jun untuk pergi ke puncak tertinggi kota Osu untuk menjemput ketujuh orang ini dan membawa mereka langsung kembali ke Suriah. Ketika ketujuh orang itu mendengar ini, hampir tidak ada keraguan. Pemimpinnya berkata, "Tuan, kapan Anda ingin kami berangkat, Ye?" Chen berkata dengan tenang, "Ayo berangkat sekarang. Ingatlah untuk menangani semua petunjuk di baiklah." Pemimpin itu berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, Tuan, kami tidak akan meninggalkan jejak apapun." "Ya." Ye Chen mengangguk dan memerintahkan, "Kalau begitu, ayo cepat berangkat." "Oke." Pria itu berkata dia memimpin 6 orang lainnya untuk berdiri. Dan setelah 7 dari mereka membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen, dia berkata, "Tuan, ayo berangkat dulu dan pergi ke puncak tertinggi kota Osu untuk menunggu kedatanganmu. Instruksi selanjutnya, segera." 7 orang yang diampuni oleh Ye Chen segera meninggalkan rumah pedesaan dan mengemudikan truk tempat mereka datang ke kota Osu. Ye Chen memandang kakek dan cucu di depannya dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, saya ingin membuat beberapa penyesuaian pada ingatan kalian. Kalian akan bangun dalam 10 menit, dan saat itu kalian sudah melupakan semua yang terjadi malam ini. Saya harap Anda tidak terlalu memikirkannya, dan manfaatkan waktu untuk meninggalkan Eropa Utara dan mencari tempat teraman untuk menetap." Baik, gadis itu maupun lelaki tua itu setuju tanpa ragu-ragu. Gadis itu memandang Ye Chen dengan tatapan berbeda di matanya dan berkata, "Aku namaku Lin Waner. Aku ingin tahu apa panggilan suamiku padaku." Ye Chen berkata dengan santai, "Gadis kecil, kamu tidak perlu bertanya padaku siapa namaku. Lagi pula, kamu tidak akan mengingatku segera." Lin Waner memandang Ye Chen, dia berkata dengan tegas dan serius, "Jika kamu tidak mengingatnya, kamu tidak akan mengingatnya, tetapi setidaknya Anda dapat mengingatnya untuk jangka waktu tertentu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya, "Karena saya akan segera melupakannya, Tuan, apa yang Anda lakukan? Kekhawatiran apa yang Anda miliki?" Ye Chen ragu-ragu sejenak, lalu tanpa berpikir panjang, berkata terus terang, "Namaku Ye Chen." "Ye Chen?" Gadis itu mengulangi, mengangguk sedikit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye seharusnya dari Tiongkok, kan?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Itu benar." Gadis itu tersenyum sedikit dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengingat kebaikan Anda. Jika masih ada kesempatan, saya pasti akan membalasnya, Anda 2 kali lebih banyak." Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Aku menyelamatkanmu dan kakekmu, kamu memberiku cincin, dan semuanya jelas di antara kita. Aku harap kamu dan cucumu akan aman di dalam masa depan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan sedikit energi spiritual mengalir ke tubuh mereka. Orang tua itu langsung kehilangan kesadaran, dan Lin Waner segera menutup matanya. Melihat mereka berdua kehilangan kesadaran, Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk menghapus ingatan mereka.
Kemudian dia berjalan keluar rumah pedesaan sendirian dan segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke istana Helena di Bergen. 10 menit setelah dia pergi, lelaki tua itu bangun lebih dulu. Melihat kekacauan di depannya dan mayat yang aneh, dia tiba-tiba terkejut. Ketika dia melihat wanita muda itu terbaring tak sadarkan diri di atas meja, dia bergegas ke depan dan berteriak dengan gugup, "Nona, Lin Waner!" Tiba-tiba membuka matanya. Pembukaan matanya, dia menatap lelaki tua itu, tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu sudah bangun." Lelaki tua itu berkata dengan panik, "Nona, sepertinya ada yang salah dengan otakku. Aku ingat kamu memintaku untuk mengatur seseorang untuk berkemas dan pergi secepat mungkin Nordik. Tapi aku tidak tahu kenapa aku koma, dan aku merasa ada bagian yang hilang dalam ingatanku." Lin Waner mengangguk dan berkata dengan tenang, "Rasanya seperti ada kekurangan ingatan karena seseorang menghapus ingatanmu." Orang tua itu tercengang dan berseru, "Apakah benar ada seseorang yang bisa menghapus ingatan orang lain?" Lin Waner bersenandung dan menghela nafas. "Ya, dia juga ingin menghapus ingatanku." Pada titik ini, Lin Waner tiba-tiba tersenyum dan mendecakkan bibirnya. "TSK. Tapi sayang sekali dia gagal." Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lin Waner, dia segera bertanya, "Nona, apakah orang itu tahu bahwa dia gagal?" Lin Waner menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Jika tidak, bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi begitu saja?" Setelah itu, Lin Waner berkata, "Dia juga bisa menggunakan semacam sugesti hipnosis yang sangat kuat. Untungnya, saya berhasil mengalihkan perhatiannya dari Anda. Sebaliknya, jika dia memberikan sugesti hipnotis itu kepada Anda, kami akan mengungkap rahasianya." Kata lelaki tua itu. Setelah mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya betapapun hebatnya metode ini, tidak akan ada gunanya bagi Anda, Nona, Lin. Waner menghela nafas kesepian dan berkata dengan sedih, "Ayah tidak meninggalkanku banyak keterampilan, dan ini salah satunya. Jika dia bisa mengajariku beberapa keterampilan bela diri, aku tidak akan terlalu pasif sekarang." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Lupakan saja, pergilah dan kemasi barang-barangmu. Kecuali barang-barang penting, aku tidak menginginkan yang lain." Kata lelaki tua itu dengan hormat, berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Setelah lelaki tua itu pergi, Lin Waner mengeluarkan sebuah tablet spiritual kayu kecil dari laci meja, dengan 8 karakter tertulis di atasnya, "Tempat spiritual mendiang ayahnya Lin Zulu." Lin Waner dengan hati-hati melihat ke tablet spiritual dan bergumam dengan suara rendah, "Ayah, putriku tidak berbakti. Cincin yang kamu tinggalkan dengan mempertaruhkan nyawamu untukku diberikan kepada orang lain oleh putrimu. Bukan karena putriku tidak melakukannya. Saya tidak ingin melindunginya, tetapi kemampuannya terbatas. Jika bukan karena hari ini, Ye Chen tiba-tiba muncul. Saya khawatir putri saya jatuh ke tangan pencuri. Saya pikir Ye Chen tidak melihat seperti orang jahat, dan dia memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Cincin itu seharusnya dapat memberikan efek nyata di tangannya." Saat dia berkata, Lin Waner berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ayah, Ye Chen dan kita memiliki hal yang sama, musuh, dan sepertinya dia masih dalam kegelapan. Mungkin di masa depan dia akan bisa membunuh musuh bersama kita dan memenuhi keinginan terakhirmu. Segera, Lin." Waner terdiam. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa cincin itu pernah mengeluarkan suara pedang di tangan Ye Chen. Suara pedang itu jelas, merdu dan mempesona. Setelah memikirkan hal ini, dia diam-diam membuat keputusan, lalu memasukkan semua tablet spiritual dan 9 koin tembaga di atas meja ke dalam ranselnya, dan keluar dari ruang kerja. Di luar villa, lelaki tua itu sedang mengemasi barang-barangnya. Dia menyeret beberapa barang yang tidak perlu keluar dari salah satu mobil satu demi satu, dan akhirnya mengemas 2 kotak besar. Ketika Lin Waner keluar,
Lelaki tua itu buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona, Anda tidak perlu membawa porselen biru dan putih, kan?" Lin Wanner ragu-ragu sejenak dan menghela nafas. Sebaiknya kamu membawanya. Lagi pula, itu sesuatu dari China. Tinggalkan di sini. Katakan mungkin akan dirusak oleh mereka yang tidak mengerti. Setelah itu, dia menambahkan, ambil semua porselen biru dan putih yang telah dikemas. Setelah kembali ke Tiongkok, Anda dapat menemukan kesempatan untuk menyumbangkannya ke museum. Kembali ke Tiongkok, orang tua itu bertanya dengan wajah terkejut, "Nona, apakah Anda tidak pergi ke timur jauh Rusia? Kami memiliki industri yang stabil dan aman di sana. Akan lebih sulit ditemukan di sana daripada di Tiongkok." Lin Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak akan pergi ke Rusia lagi. Saya akan ke Tiongkok untuk menemukan Tuan Ye hari ini. Dia pasti orang yang sangat menarik." Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Nona, Tiongkok sangat besar dengan populasi 1,4 miliar. Kemana kami harus pergi untuk menemukan Anda? Itu Tuan Ye." Lin Wanner berkata, "Tuan Ye berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Kata-katanya benar dan pengucapannya akurat, dan hampir tidak ada jejak aksennya. Jadi saya berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar berasal dari utara, dan dia mungkin dari utara. Kemungkinannya adalah Yanjing atau beberapa provinsi dan kota di sekitar Yanjing. Jika waktunya tiba, kita akan terbang ke Yanjing dulu dan mencari petunjuk di Yanjing, oke?" Lelaki tua itu mengangguk. Kalau begitu pergi ke Yanjing. Saat ini Ye Chen, setelah kembali ke bandara Bergen dan mengambil mobilnya, kembali ke Istana Helena melalui rute yang sama. Sepanjang jalan, pikirannya tertuju pada lingkaran aneh itu. Oleh karena itu, ia memegang kemudi dengan tangan kirinya dan terus memegang cincin itu di tangan kanannya. Ia terus menggosoknya di tangannya dan melepaskan sejumlah energi spiritual ke dalamnya, mencoba mencari tahu tujuan sebenarnya dari benda tersebut. Ada ketertarikan timbal balik yang kuat antara cincin ini dan energi spiritual. Namun yang aneh adalah energi spiritual mengalir ke dalamnya tanpa ada transformasi yang sebenarnya, yang membuat Ye Chen sangat terkejut. Menurut hukum kekekalan energi, energi adalah suatu wujud yang tidak dapat muncul atau hilang begitu saja. Ibarat sepanci air panas yang diletakkan di luar ruangan, meskipun pada akhirnya menjadi dingin, panasnya tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan dilepaskan ke alam melalui udara dan benda lainnya. Namun, panas dari baskom berisi air tampaknya tidak seberapa dibandingkan dengan alam secara keseluruhan. Tapi sekecil apapun itu, tetap ada. Namun, Ye Chen terus memasukkan energi spiritual ke dalam ring, tetapi menghilang seolah-olah hilang di lautan, tanpa respons apapun. Ye Chen merasa semakin aneh. Menurutnya, prinsip senjata ajaib sama dengan alat listrik. Namun, senjata ajaib perlu digerakkan oleh energi spiritual, sedangkan alat listrik perlu digerakkan oleh listrik. Jika listrik dialirkan ke pemanas air, maka akan diubah menjadi energi panas. Jika listrik dialirkan ke motor, maka akan diubah menjadi energi kinetik. Jika listrik dialirkan ke bola lampu, maka akan diubah menjadi energi cahaya. Jika listrik dialirkan ke peralatan elektrolisis, maka akan diubah menjadi energi kimia. Sama seperti jika Anda memasukkan energi spiritual Anda ke dalam orde guntur, energi itu dapat diubah menjadi guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Jika Anda memasukkan energi spiritual Anda ke pedang penusuk jiwa, itu dapat diubah menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan. Namun, cincin ini menelan begitu banyak energi spiritualnya, namun hanya mengubah sedikit. Sebuah cincin mengeluarkan suara yang mirip dengan suara pedang, yang juga sangat aneh. Fenomena ini sama anehnya dengan kipas angin listrik yang dihidupkan, dan bila kipas angin listrik tersebut tidak berputar atau mengeluarkan angin apapun, melainkan mengeluarkan suara hembusan udara yang tipis, yang tidak dapat dijelaskan. Sementara Ye Chen bertanya-tanya, dia terus mengirimkan energi spiritual ke dalam ring seperti penjudi yang kalah melempar chip ke meja judi.
Sampai setengah dari energi spiritual di tubuhnya hilang, Ye Chen masih tidak bisa mendapatkan tanggapan apapun selain reputasinya. Dia sedikit marah. Sebelum sampai di tempat tujuan, ia cukup mengeluarkan Pei Yuan dan menempelkannya di ujung jari bersama dengan cincin, lalu mengertakkan gigi dan secara paksa memindahkan hampir 90% energi spiritual di tubuhnya ke dalam cincin. Dia merasa karena dia telah memasukkan sebagian besar energi spiritualnya ke dalamnya, benda sialan ini akan memberinya masukan yang berbeda. Namun yang tidak disangkanya adalah cincin itu masih seperti lubang hitam energi spiritual. Setelah menelan begitu banyak energi spiritualnya, tetap tidak ada perubahan. Ye Chen tidak berdaya. Untuk menutupi kekurangan energi spiritual di tubuhnya, dia hanya bisa melemparkan pil Pei Yuan ke dalam mulutnya. Ketika energi spiritual yang melonjak menyebar dengan cepat, dia sekali lagi mentransfer hampir setengah energi spiritual ke dalam cincin itu. Tapi hasilnya masih sangat mengecewakannya. Pada saat tertentu, Ye Chen tidak sabar untuk mengeluarkan pil Pei Yuan lagi dan bertarung dengan cincin ini sampai akhir. Namun akal akhirnya mengalahkan dorongan hatinya. Pei Yuan dan sangat berharga, tidak perlu memasukkan semua Pei Yuan dan Anda ke dalamnya satu demi satu hanya untuk cincin palsu tersebut. Dalam hal ini, menghentikan kerugian tepat waktu adalah pilihan yang paling bijaksana. Jadi, dia hanya bisa memasukkan kembali cincin itu ke sakunya dengan marah. Meskipun dia tidak tahu apa yang ajaib dari cincin ini, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa benda ini jelas tidak sederhana. Tahukah kamu, ini adalah sesuatu yang bahkan sang pahlawan misterius pun tidak sabar untuk mendapatkannya. Bahkan orang penyendiri seperti itu pun dengan sengaja mencoba untuk mendapatkan benda ini, yang membuktikan bahwa benda tersebut pasti memiliki nilai yang belum dia ketahui. Oleh karena itu, cincin ini harus dijaga dengan baik, karena mungkin akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Terlebih lagi, benda ini telah menelan lebih dari satu pil energi spiritualnya. Dengan investasi sebesar itu, dia harus mencari peluang untuk mengeluarkan modal dan keuntungannya bersambung.